Kita akan membahas mengenai diagram peta larutan. Diagram peta larutan adalah diagram yang menghubungkan antara tekanan, suhu, dan perubahan fase-fase larutan. Pertama di sini kita akan melihat garis vertikal. Garis vertikal ini merupakan tekanan, dan garis horizontal ini merupakan suhu dalam derajat Celcius. Di sini kita lihat dulu garis berwarna ungu. Garis berwarna ungu ini merupakan pelarut murni, sedangkan garis berwarna hijau ini merupakan larutan. Kita lihat di sini pada tekanan 760 mm Hg, kita tarik garis. Pelarut murni dan larutan akan saling bertemu di bagian kiri dan kanan. Kemudian di sini pelarut murni kita tarik ke bawah, kita umpamakan dia itu adalah air. Kita tarik ke bawah sini. Nah, ternyata titik bekunya itu adalah 0 derajat. Makanya disebut titik beku pelarut H2O atau TF pelarut. Kemudian kita tarik garis berwarna hijau ini ke bawah. Ternyata titik beku pelarut itu lebih tinggi ketimbang titik beku larutan. Kemudian di sini kita melihat ke arah kanan, kita melihat sini ada titik pelarut H2O. Kita tarik ke atas, ternyata dia itu adalah pelarut murni. Kemudian di sini kita lihat titik larutan, kita tarik ke atas, ternyata dia itu merupakan larutan. Di sini kita fokus ke suhu 100 derajat. Kita tarik garis ke atas. Ternyata larutan mempunyai tekanan lebih rendah dibandingkan tekanan dari air. Kita patokannya ini adalah air, sedangkan larutan ini rendah, sehingga terjadi penurunan tekanan uap larutan. Oke, jadi sini adalah garis EB, garis beku pelarut. Jadi garis beku pelarut itu adalah garis dari titik E ke titik B. Jadi dalam garis EB itu garis beku pelarut itu ada 3 fase. Yang pertama itu cair, padat, dan gas. Nah, garis EB itu adalah perubahan dari cair ke padat. Apakah perubahan cair ke padat itu akan menjadi es batu? Ya, jadi perubahan cair ke padat itu akan menjadi es batu karena dia termasuk pelarut. Kok pelarut? Karena dia termasuk di pelarut murni. Oke, kita masuk di garis EVA, garis beku larutan. Kenapa diberikan nama garis beku larutan? Karena dia berada di luar, berada di luar garisan pelarut murni. Ini F, K. Makanya diberikan nama garis beku larutan. Lalu EC, garis didi pelarut. Kenapa diberikan nama garis didi pelarut? Karena dia masuk di barisan pelarut murni. Nah, ini garisnya E, C. Terus FD, garis didi larutan. Nah, garis didi larutan kita cari dulu garisnya. Nah, F, D, dia masuk di garis didi larutan karena dia berada di garis hijau nih, yang larutan. Terus garis titik E ini, titik triple pelarut. Kenapa diberikan nama titik triple pelarut? Karena dia menghubungkan semua garis yang ada di sini. Nah, masuk di HG. HG adalah penurunan titik beku. Kenapa dia berada di penurunan titik beku? HG-nya titik ini. Karena dia berada di garis suhu. Berarti suhu tersebut itu akan mengalami penurunan titik. Makanya H dan G berada di garis suhu gitu. IJ, kenaikan titik didih. Sedangkan IJ dia akan mengalami kenaikan titik didih. Nah, kalau HJ tadi kan melakukan penurunan titik beku, sekarang IJ itu melakukan kenaikan titik didih. Nah, ini dia naik.